Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu. Dalam kesempatan hari ini kita akan membahas tentang bagaimana kita memahami pembelajaran pendidikan agama Islam ya, dan pembelajaran di sekolah dasar. Jadi ini adalah merupakan bagian kedua dari mata kuliah pembelajaran PAI di sekolah dasar ya. Jadi teman-teman sekalian, sebelum kita masuk jauh ke dalam tentang pembelajaran PAI, perlu kiranya kita memahami tentang apa itu pembelajaran PAI di SD. Nah, kita mulai dari istilah pembelajaran itu sendiri, bahwa pembelajaran itu kan berasal dari kata ajar atau dari kata belajar ya. Jadi pada intinya belajar itu adalah bagaimana terjadinya proses tingkah laku. Jadi ada berbagai sebuah proses, kegiatan ataupun upaya yang dilakukan oleh guru dan juga diikuti oleh siswa untuk apa? Untuk mencari atau ingin terjadinya sebuah perubahan, baik tingkah laku ataupun dalam sisi kognitifnya. Ya. Jadi yang melandasi tentang pembelajaran itu berangkat dari ada 4 teori besar dalam pembelajaran, dalam belajar ya. Walaupun itu nanti berkembang sampai saat ini. Namun 4 teori besar ini, grand teori ini masih cukup relevan untuk sebagai mendasari kita bagaimana perjalanan dari pembelajaran itu sendiri. Yang pertama adalah teori behavioristik ya, yang ini membahas tentang bagaimana sebuah perubahan tingkah laku ataupun sikap itu terjadi adanya stimulus dan respon. Artinya ketika seseorang itu diajak atau dikondisikan pada sesuatu, kepada untuk mencapai satu hal, maka dia akan mencapai satu hal itu gitu. Contoh misalnya ketika orang disuruh ya, kalau orang mau belajar, kalau dia berhasil menyelesaikan tugasnya atau menyelesaikan pekerjaannya, maka dia akan mendapatkan hadiah. Maka besar kemungkinan orang itu akan mendapatkan, mengejar semaksimal mungkin yang dia miliki untuk mendapatkan hadiah itu. Jadi perlu ada stimulus, perlu ada stimulus, ada pancingan sehingga orang itu bisa peserta pembelajaran itu meresponnya kan begitu. Nah, kemudian yang kedua adalah teori tentang kognitif, yaitu membaca, jadi pengetahuan dan pengalaman, bahwa belajar itu adalah upaya untuk meningkatkan pengalaman dan juga pengetahuan. Jadi ketika seseorang itu terus ditingkatkan pengetahuannya, maka dia akan memperoleh pengetahuan yang baru ataupun pengalaman. Di sini antara behavioristik dan kognitif ini memiliki guru memiliki peran yang utama ya, karena guru sebagai transfer knowledge-nya. Jadi kalau yang pertama harus adanya respon semacam pancingan, yang kedua dia lebih kepada bagaimana meningkatkan pengetahuan ataupun teori yang ada. Kemudian yang ketiga adalah humanistik ya. Jadi bagaimana dalam teori perkembangannya ini adalah membangun diri manusia. Di sana bagaimana setiap diri itu diupayakan untuk bisa mengaktualisasikan dirinya, kemudian memahami keadaan dirinya sampai kepada merealisasikan apa yang dia ketahui ya. Kalau sekarang misalnya kita ada istilah memanusiakan manusia, itulah melalui pendidikan. Ini lebih kepada humanistik. Kemudian yang ketiga adalah konstruktivis atau konstruktivisme. Ini yang belakangan yang cukup menarik, karena di sini siswa diberikan kesempatan selebar-lebarnya, seluas-luasnya untuk mencari pengetahuan ataupun informasi yang baru itu. Maka di sini guru lebih kepada fasilitator, mediator, bahkan berperan sebagai teman. Nah, maka dari sini kita bisa memahami bahwa pembelajaran itu berarti suatu sistem ataupun proses, cara dan juga perbuatan yang membelajarkan peserta didik pembelajar yang direncanakan atau didesain. Jadi peserta didik itu bagaimana diarahkan agar mereka bisa belajar, itu yang poinnya di situ. Nah, sehingga tidak ada ketergantungan nanti. Jadi siswa
Yang disiapkan itu bukan transfer knowledge, bukan sekedar mengajar, tetapi juga adalah bagaimana peserta didik itu siap untuk belajar atau bisa mempelajari atau bisa mencapai pengetahuan dengan sendirinya itu. Nah, baik melaluinya dengan pendekatan behavioristik atau kognitif, humanistik atau konstruktivisme. Karena pada dasarnya teori ini tidak mutlak ya, tidak harus pada teori satu teori tidak. Ya, dalam pembelajaran itu bisa saja seorang guru menggunakan pendekatan keempat teori semuanya ataupun salah satunya, itu tidak masalah karena fokusnya pembelajaran itu adalah bagaimana mencapai tujuan dari pembelajaran itu sendiri secara efektif dan efisien. Nah, sehingga dalam proses pembelajaran ini kalau kita merujuk kepada kepada undang-undang tentang pendidikan ya ataupun pengembangan kurikulum yang ada di Indonesia, bahwa pembelajaran itu adalah ada proses interaksi, ada interaktif antara guru dengan siswa ya, tidak hanya berpusat kepada guru ya atau teacher center tidak, tetapi juga ada interaksi keduanya. Kemudian inspiratif. Apa maksud inspiratif? Pembelajaran idealnya itu adalah menginspirasi sehingga satu dengan yang lainnya itu bisa bisa bersiap untuk melakukan sebuah upaya atau sebuah cara mencari ilmu yang baru ataupun pengetahuan yang baru. Maka idealnya guru itu di sini sudah kita singgung sebelumnya ya, guru itu bukan sekedar hanya sebagai ahli ilmu menyampaikan ilmu, tapi juga sebagai fasilitator ataupun mediator ya, bahkan diharapkan juga bisa menginspirasi. Nah, idealnya pembelajaran itu juga adalah menyenangkan ya, menyenangkan dari sisi muridnya dan juga termasuk gurunya, idealnya seperti itu. Kemudian menantang dan juga memotivasi. Jika kelima hal ini bisa ya terrealisasikan, maka peserta didik atau siswa itu akan aktif dan dalam berpartisipasi di dalam pembelajaran sehingga belajar itu bisa pembelajaran itu bisa terjadi karena siswa aktif dalam belajar, guru memfasilitasi membantu siswa untuk belajar. Nah, kemudian kita masuk kepada definisi berikutnya adalah definisi tentang pendidikan agama Islam. Bahwa pendidikan agama Islam itu adalah usaha sadar, terencana untuk menyiapkan siswa dalam meyakini, memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran Islam melalui kegiatan bimbingan, pengajaran atau pelatihan. Ini pengertian yang disampaikan versus dari pemerintah Kementerian Agama atau DEPAG. Artinya, pendidikan agama Islam bukan sekedar sebuah transfer ilmu atau mengajarkan tentang materi pendidikan Islam, tapi juga diharapkan bagaimana ketika siswa itu mengikuti mengikuti pendidikan agama Islam, siswa semakin meyakini dan memahami, menghayati bahkan sampai kepada mengamalkan tentang ajaran agama Islam yang dimilikinya atau yang diketahuinya. Maka peran penting pendidikan agama Islam itu bukan sekedar untuk mengajarkan ilmu, tetapi juga adalah untuk menyiapkan pribadi atau insan yang bertakwa ya. Kemudian sekolah dasar itu dipahami sebagai pendidikan anak yang berusia antara 7 tahun sampai 13 tahun sebagai pendidikan dasar yang dikembangkan sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, karakteristik daerah dan juga sosial masyarakat yang sesetempat. Artinya menyesuaikan situasi dan kondisi di mana sekolah dasar atau SD itu berada. Sehingga dari sini kita bisa memberikan mengambil titik benang merah tentang apa yang dimaksud dalam pembelajaran pendidikan agama Islam di sekolah dasar yang kita maksudkan ini. Yang pertama adalah bahwa pembelajaran agama di sekolah dasar merupakan suatu sistem atau proses atau cara ya atau perbuatan ya yang membelajarkan anak usia 7 tahun sampai 13 tahun ya. Jadi ini perlu kita garis bawahi, membelajarkan bukan sekedar mengajar atau menyampaikan materi ilmu, tetapi juga mengajak siswa itu siap untuk belajar.
Untuk apa? Sehingga mereka bisa memahami ya tentang materi, kemudian semakin meyakini ajaran agama Islam itu sendiri, menghayati, dan bahkan idealnya mereka bisa mengamalkan, mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan karakteristik sekolah, potensi daerah, dan sosial masyarakat yang melingkupinya. Nah, ini menjadi menarik teman-teman, sehingga dari sini kita bisa memahami ya tentang maksud atau letak dasar posisi dari pendidikan agama Islam itu sendiri, dan bagaimana pembelajaran di sekolah dasar atau di SD. Nah, sehingga kita perlu memahami juga tentang tingkat perkembangan kognitif ya. Jadi dalam teori perkembangan kognitif diajukan oleh Jani itu bahwa usia SD itu kan masuk pada usia periode operasional konkret ya, usia antara 7 sampai 11 tahun. Artinya mereka sudah semakin kritis dan semakin mengetahui keingin tahuannya semakin meningkat gitu. Nah, dari sini kita bisa melihat misalnya ini tingkat dasar kompetensi inti dalam kurikulum 2013 itu kan setidaknya ada 4 sikap yang perlu kita bangun. Yang pertama adalah sikap spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Dan ini akan kita kaji dalam pertemuan-pertemuan berikutnya, sehingga ruang lingkup dalam pembelajaran pendidikan agama Islam di SD ini kita akan terkait tentang bagaimana kondisi belajar, metode pembelajaran, dan juga hasil pembelajaran. Sehingga secara rigid, secara spesifik itu ada kita akan mengkaji tentang bagaimana tujuan pembelajaran pendidikan agama Islam di sekolah dasar itu, kemudian karakteristik guru, karakteristik siswa, karakteristik kurikulum, dan juga bagaimana metode yang efektif yang bisa digunakan dalam pembelajaran pendidikan agama Islam itu, kemudian strategi bagaimana, apakah strategi berbasis pada guru, berbasis pada siswa, apakah model strategi pembelajaran langsung atau tidak langsung atau bagaimana ya. Kemudian media pembelajaran yang perlu disiapkan, kemudian materi ya, bagaimana bangunan materi di dalam pembelajaran agama Islam di SD itu. Nah, nanti kita fokus kepada pembelajaran baik, insya Allah akan kita bagi 2 pertemuan ya, kelas 1 sampai kelas 3 dan juga kelas 4 sampai kelas 6. Insya Allah semoga cukup ya, karena materi pendidikan agama Islam di SD itu kan berkisar kepada satu tentang ibadah gitu kan, kemudian yang kedua adalah berkisar tentang pengetahuan tentang akidah gitu ya. Kemudian selain akidah juga masih ada kita belajar tentang bagaimana muamalah dalam PAI, termasuk juga tentang terkait akhlak ya. Nah, kemudian dalam termasuk ruang lingkup dalam pembelajaran pendidikan agama Islam ini juga adalah model pembelajaran yang bisa digunakan dalam pembelajaran PA ini. Kemudian evaluasi dan tantangan, terlebih apalagi kita di situasi pandemi ya, dengan harus belajar online, bagaimana sih pembelajaran PAI di dalam online ini. Meskipun nanti insya Allah ini juga materi ini mata kuliah ini akan beririsan dengan mata kuliah lain, metode pembelajaran ya, insya Allah kita saling sinergi antara satu dengan yang lainnya. Nah, mungkin sebagai pengantar perkuliahan kita pada kesempatan hari ini, semoga ke depan kita akan semakin bisa mendiskusikan. Monggo silahkan kita diskusikan di e-learning ya. Oke, sekian sebagai pengantar, mari kita diskusikan di forum ya, diskusi yang sudah disediakan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.